Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ponsel milik mahasiswi di Palembang dijamret pengendara motor hingga rugi jutaan rupiah. Kabut asap kebakaran lahan menyelimuti Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Anak-anak menjadi kelompok paling rentan terdampak kabut asap. Berkah cuaca panas, hasil tangkap ikan para nelayan dan pengepul di perairan Sungsang, Kabupaten Banyuasin meningkat 2 kali lipat. Tim penggerak PKK Desa Trimoharjo, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menghasilkan inovasi posyandu. Selain menjadi tempat pemeriksaan, di posyandu Desa Trimoharjo terdapat 3 program khusus bagi ibu hamil dan balita untuk mengurangi jumlah kasus stunting atau gagal tumbuh. Guna mengurangi jumlah kasus stunting atau gagal tumbuh bagi ibu hamil dan anak usia dini, tim penggerak PKK Desa Trimoharjo Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menghasilkan inovasi posyandu. Selain berfungsi sebagai tempat pemeriksaan kesehatan dasar pada bayi dan ibu hamil, Posyandu Mawar 1 Desa Trimoharjo memiliki 3 program tambahan. Ketiga program tersebut meliputi Ibu Pintar Peduli, gerakan seminggu sekali membaca di rumah buku kesehatan ibu anak, serta pemberian tambahan pangan lokal. Ada 3 inovasi, yaitu Ipin Pesan Cantik, Ibu Pintar Peduli Selalu Gerakan Stunting, kemudian Gamis Baru Bukia, Gerakan Membaca Buku KIH di Rumah, kemudian TNT Pangkal, pemberian makanan tambahan panganan lokal. Ayo untuk masyarakat yang mempunyai balita 0 sampai 24 bulan untuk selalu memeriksakan anaknya ke posyandu. Rajin ke posyandu sebulan sekali. Ibu-ibu hamil juga harus datang ke posyandu untuk memeriksakan kesehatannya. Melalui ketiga program ini, ibu hamil diajak rajin melakukan pemeriksaan kesehatan di posyandu. Tidak hanya itu, orang tua dapat memaksimalkan layanan di posyandu untuk mengetahui perkembangan balita. Harapannya, dengan ketiga program ini, tidak ada warga desa Trimoharjo menderita stunting atau gagal tumbuh. Bisa menjadi pilot project dicontoh oleh seluruh puskesmas dalam Kabupaten Ogan Timur, khususnya di SS3 para anak-anak balita bisa terlaksananya posyandu dengan baik sehingga tidak ada lagi yang kasus stunting yang sebagaimana disebutkan oleh orang-orang terdahulu. Pada kesempatan ini, tim penggerak PKK Ogan Komering Ulu Timur memberikan bantuan fasilitas posyandu berupa permainan dan buku bacaan edukasi bagi anak. Inovasi posyandu ini bisa mewujudkan Ogan Komering Ulu Timur bebas dari stunting serta gizi buruk sehingga anak-anak tumbuh sehat dan cerdas. Tim Liputan melaporkan dari Ogan Komering Ulu Timur. Inovasi pelayanan kesehatan gratis bagi warga tercipta di Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Polsek Air Sugihan menciptakan terobosan speedboat ambulans. Selain dilengkapi peralatan medis memadai, speedboat ambulans juga beroperasi 24 jam. Kecamatan Air Sugihan merupakan salah satu wilayah perairan di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang hanya bisa dilintasi kapal atau perahu. Akibatnya saat darurat, terutama jika muncul masalah kesehatan, warga terhambat menuju fasilitas kesehatan hingga mendatangkan tenaga medis. Mengatasi kondisi tersebut, jajaran Polsek Air Sugihan menciptakan terobosan dengan membuat ambulans speedboat. Inovasi ini layanan gratis yang diberikan Polri kepada masyarakat Air Sugihan yang membutuhkan bantuan kesehatan. Ambulans speedboat dilengkapi peralatan medis memadai sehingga siap membantu masyarakat Air Sugihan selama 24 jam. Kami selaku Kapolres Oki memberikan apresiasi yang luar biasa pada personil kami dari Polsek Air Sugihan, di mana mereka memiliki hati nurani melihat situasi yang ada di wilayah Air Sugihan, di mana wilayah Air Sugihan itu mungkin 90% wilayahnya adalah terdiri dari perairan. Dan terjadi kendala pada saat masyarakat ada yang sakit pada malam hari, ataupun pada menjelang dini hari ataupun pagi hari, karena memang layanan
medis, terutama speedboat ambulan di sana sangat terkendala. Jadi personil kami, Kapolsek dan Kanit Reskrim yang ada di Polsek Air Sugihan berinisiatif membuat suatu terobosan kreatif, yaitu membuat ambulan speedboat. Masyarakat Air Sugihan berterima kasih dengan kehadiran ambulans speedboat milik Polri, sebab untuk menyewa speedboat menuju fasilitas kesehatan di luar Air Sugihan butuh biaya cukup mahal, yaitu Rp6 juta hingga Rp10 juta. Dengan speedboat ambulan gratis. Nah, speedboat ambulan gratis. Dalam hal ini belum pernah dilakukan oleh pihak Polsek yang lama. Mudah-mudahan apa yang beliau lakukan ini seperti tujuan daripada Polsek, yaitu fungsi sosial kemasyarakatan dari polisi. Mudah-mudahan apa yang dilakukan dari pihak Polsek, terutama dari Kanit Reskrim, ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Air Sugihan. Harapannya melalui ambulans speedboat, warga Air Sugihan bisa menggunakan layanan kesehatan lebih memadai. Bahkan warga tidak perlu khawatir karena cukup menghubungi operator ambulans speedboat, petugas Polsek Air Sugihan siap membawa pasien menuju fasilitas kesehatan, termasuk kota Palembang yang berjarak lebih dari 80 km. Saya menemukan ada yang sedang sakit, ada yang baru pulang dari rumah sakit. Saya tanya, gimana cara membawa yang sakit kemarin? Waduh Pak, sampai nunggu 5 jam mau menyewa speedboat. Itu aja nunggu dari Palembang. Berapa bayarannya? Sekitar 5-10 juta. Akhirnya kami termotivasi dengan keluh kesah dari masyarakat tersebut, bagaimana caranya menciptakan Kamtibmas sekaligus menolong masyarakat yang membutuhkan. Sehingga tercetuslah ide dari Kanit Reskrim, kita membuat speedboat untuk patroli sekaligus dijadikan ambulan. Layanan kemanusiaan ambulans speedboat diberikan sebagai bentuk kecintaan Polri terhadap masyarakat. Tim Liputan melaporkan dari Ogan, Komering Ilir. Fenomena El Nino menjadi berkah bagi nelayan dan pengepul hasil laut di perairan Sungsang, Kabupaten Banyuasin. Pasalnya cuaca panas mempermudah para nelayan menangkap ikan sehingga hasilnya meningkat 2 kali lipat. Cuaca panas ekstrim berkepanjangan atau El Nino berdampak pada hasil tangkapan ikan yang berlimpah di perairan Sungsang, Kabupaten Banyuasin. Pasalnya cuaca yang panas mempermudah nelayan menangkap ikan, bahkan tangkapan yang dihasilkan meningkat 2 kali lipat. Selain nelayan, para pengepul hasil laut pun ikut merasakan dampaknya. Salah satunya Budiman yang dapat menampung 7 hingga 8 ton hasil laut berbagai jenis setiap hari. Padahal biasanya Budiman hanya dapat menampung 3 ton hingga 4 ton hasil laut yang dibeli dari nelayan. Lagi rame ya. Kondisi laut masih bagus. Justru di sini bulan sekarang ini akhir puncak, Pak. Puncak? Ya. Jadi sehari berapa banyak bisa kalau di bagian tempat saya bisa 7-8 ton per hari. Hasil tangkapan laut yang dibeli para pengepul dijual kembali ke sejumlah wilayah seperti Palembang, Banyuasin hingga Musi Banyuasin. Aneka hasil laut seperti udang, ikan kakap, kerapu, cumi-cumi, dan kepiting dipasarkan untuk industri olahan makanan. Puncak musim tangkap diperkirakan berlangsung hingga jelang pergantian tahun. Dedi Irwansyah melaporkan dari Banyuasin. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Mehdi Hairi berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.